Dan di negara manapun di dunia ini yang begitu ragamnya seperti Indonesia, nah juga beragam. Nggak ada di dunia manapun, nggak ada. Kita beruntung mempunyai Indonesia. Indonesia yang bisa menjadi referensi bagi negara-negara yang lain. Dan semua itu terjadi karena kita mempunyai Pancasila. Negara Indonesia yang memiliki banyak keberagaman seringkali menjadi perhatian dunia dan tetap mampu mempersatukan semuanya, dan tentunya dengan asas Pancasila. Presiden Joko Widodo pernah mengaku jika dari kunjungannya ke beberapa negara di Eropa, Asia, dan Timur Tengah, Pancasila selalu menjadi bahan perbincangan. Menurutnya, pengakuan beberapa negara menyebut Indonesia mampu dengan baik menyatukan 17.000 pulau dan keberagaman etnis dengan Pancasila. Indonesia yang bisa menjadi referensi bagi negara-negara yang lain. Dan semua itu terjadi karena kita mempunyai Pancasila. Pengakuan itu saya dengar langsung dari pimpinan-pimpinan negara-negara besar dunia. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Vindula Vinta di program Ragam Indonesiaku setiap Senin pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada hari ini seperti biasanya saya akan membagikan informasi mengenai keindahan dan daya tarik negara Indonesia. Indonesia, negara dengan sumber daya alam yang melimpah dan pemandangan yang begitu menakjubkan, tentunya memiliki beragam objek wisata yang menjadi daya tarik bagi turis luar negeri maupun dalam negeri. Pariwisata Indonesia sendiri telah berhasil mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari mancanegara. Seperti pada tahun 2019, Indonesia berhasil meraih penghargaan The Best Destination of the Year 2019 yang diberikan oleh Travel Trade Gazette Award, serta berhasil meraih penghargaan The Best Destination Award dari Rijksgraag Award di Utrecht, Belanda. Pemirsa, selain objek pariwisatanya sendiri, tentunya hal yang paling melekat bagi para wisatawan adalah kuliner khas yang mewakili daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, kami telah mengundang Magdalena Fridawati, seorang content creator food and travel yang telah aktif sejak tahun 2017 hingga sekarang dalam membagikan pengalaman-pengalamannya berkeliling wisata Indonesia, terutama dalam bidang kuliner. Langsung saja kita hubungkan. Selamat siang, Mbak. Bagaimana kabarnya? Ya selamat siang Kak. Aduh, kabar aku baik nih. Sebagai seorang content creator, tentunya terdapat motivasi dan inspirasi di balik karya-karya yang Mbak bagikan. Kalau saya boleh tahu, apa yang menjadi inspirasi dan motivasi Mbak Magda dalam menciptakan konten-konten yang telah Mbak bagikan hingga sekarang? Oke Kak, jadi awalnya aku bikin konten itu karena iseng aja sih. Aku suka makan ya, suka jalan-jalan juga. Awalnya bikin itu untuk konsumsi pribadi aja, untuk seru-seruan, have fun. Terus ngeliat teman-teman aku, mereka sering bikin video juga, tapi kontennya itu jalan-jalan ke luar negeri. Aku akui, luar negeri tuh siapa sih yang gak suka ke luar negeri? Aku juga tertarik gitu untuk jalan-jalan, melihat dunia luar lah istilahnya. Terus aku mikir, kayaknya aku harus bikin konten yang berbeda nih, karena aku waktu itu pernah ngunjungin salah satu pantai di Belitung, namanya Tanjung Klayan. Aku ngeliat itu nggak kalah bagus dari pantai-pantai California Bay yang sering diunggah oleh orang-orang. Nah disitulah aku tertarik untuk membuat sebuah konten yang berbeda. Kenapa kita nggak melirik pariwisata yang ada di Indonesia? Dimana nggak kalah bagus? Kita akui rumput tetangga memang paling hijau. Tapi bagaimana kalau kita melihat rumput sendiri yang tidak kalah hijau? Nah di konten-konten aku Kak, kan aku memang berfokus pada kuliner. Mengapa? Karena aku sadar Indonesia itu bukan cuma kaya akan pariwisatanya, pemandangannya yang cantik, tapi kulinernya itu nggak kalah menarik dan menggugah selera gitu Kak. Jadi ketika aku sendiri ya Kak, ketika jalan-jalan aku juga melirik makan-makan yang ada di setiap kota. Seperti aku ke Manado, aku ke Sumatera, ke Sulawesi. Nah jadi kenapa nggak kita menggabungkan keduanya, di mana pariwisatanya untuk memanjakan mata dan kita juga memanjakan mulut dengan kuliner khas Indonesia. Nah, disinilah aku semakin bersemangat untuk membuat sebuah konten yang menunjukkan wonderful of Indonesia, begitu Kak. Menarik sekali Mbak.
Keinginan Mbak Magda dalam membagikan keindahan dan daya tarik Indonesia itu sendirilah yang menghasilkan konten-konten yang hingga sekarang dinikmati dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Lantas, apa pesan yang ingin Mbak Magda sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar ikut termotivasi dalam mendukung perkembangan pariwisata dan kuliner di Indonesia? Oke Kak, untuk pesan-pesan mereka yang suka jalan-jalan ke luar negeri, itu bagus, mungkin ya adalah rasa penasaran untuk melihat dunia luar seperti apa. Tapi saran aku ya, kita kenapa nggak melihat dulu keindahan yang ada di negara sendiri gitu, tanah air kita. Indonesia tuh nggak kalah bagusnya. Bahkan aku baca di portal berita, Presiden Jokowi udah mengeluarkan kebijakan mengenai pembebasan visa bagi beberapa negara. Bahkan Indonesia masuk 7 besar dari negara di Asia yang melakukan pembebasan tersebut. Jadi maksudnya orang luar aja tertarik untuk datang, banyak turis yang berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk melihat keindahan Indonesia. Kenapa nggak warga negaranya sendiri itu mulai mempromosikan, mulai melakukan cinta tanah air? Karena Indonesia itu banyak sekali pariwisata yang bisa dikunjungi dari gunung, pantai. Bahkan setiap daerah itu menawarkan ciri khas dan keunikannya sendiri. Jadi kenapa nggak kita tingkatkan rasa penasaran kita akan negara sendiri, akan pariwisata di Indonesia? Karena pariwisata di Indonesia jika dikembangkan lagi itu juga berdampak sangat positif bagi pembangunan nasional, begitu Kak. Baik sekali Mbak Magda, terima kasih atas kehadirannya hari ini dan partisipasi Mbak Magda dalam membangun rasa cinta tanah air bagi pemirsa di rumah. Saya harap Mbak Magda dapat terus berkonten dan berkarya dan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Selamat berjumpa di lain kesempatan. Dalam gelaran jumpa pers akhir tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipaparkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara terdapat penurunan hingga 74,7% dikarenakan adanya pembatasan perjalanan oleh berbagai negara. Sedangkan kunjungan wisatawan Nusantara sendiri terdapat penurunan sekitar 29,7% dari jumlah pergerakan pada tahun 2019. Lantas, bagaimanakah antisipasi pemerintah terhadap kondisi tersebut? Apa saja solusi yang ditawarkan pemerintah dalam meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia? Untuk itu, kami juga mengundang Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tano-Sudibjo selaku satu-satunya Wakil Menteri Perempuan yang dilantik oleh Presiden Republik Indonesia dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju. Ibu Angela, kita tahu bahwa keterpurukan sektor pariwisata tentunya akan mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia. Pertanyaan saya, apakah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan atau mungkin sedang menyiapkan program-program yang kedepannya akan membangkitkan kembali sektor pariwisata kita sehingga ekonomi di negara kita juga bisa terbantu di masa yang akan datang? Oke, baik. Kementerian sudah menyiapkan 3 pilar yang nantinya akan menjadi program dalam membangkitkan pariwisata di tahun 2021. Yang pertama, kita menggunakan pendekatan big data untuk memetakan potensi dan menguatkan berbagai aspek dalam pariwisata ini sendiri. Inovasi menyeluruh sebagai dasar akselerasi pengembangan pariwisata, dimulai dari kesiapan infrastruktur, pembuatan produk-produk, dan berbagai layanan unggulan lainnya yang nanti akan berkelanjutan. Pilar yang kedua ada adaptasi, yaitu kita membiasakan diri dan mendisiplinkan penerapan protokol CHSE ini di setiap destinasi wisata. Kementerian sudah menemukan terobosan baru, yaitu kita akan memberikan sertifikasi gratis kepada setiap destinasi wisata yang tentunya memenuhi protokol. Ini tentunya menjadi standarisasi baru. Kenapa? Karena nanti kita akan memberikan seperti stiker kepada setiap destinasi wisata yang memenuhi standar, sehingga nanti para pengunjung juga secara otomatis merasa aman saat melihat stiker di destinasi wisata tersebut. Menurut saya, pilar yang satu ini sangat menguntungkan karena setiap destinasi wisata tentunya akan berlomba-lomba meningkatkan protokol mereka agar mereka mendapatkan sertifikat ini. Dan pengunjung juga sekaligus menjadi mengikuti protokol karena mereka harus mengikuti standarisasi yang ada di destinasi wisata tersebut. Dan yang terakhir, pilar ketiga ada kolaborasi,
di mana nanti kementerian sebagai fasilitator aktif nih akan bekerja sama dengan ekosistem parekraf dalam menciptakan lowongan-lowongan kerja yang seluas-luasnya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa pemerintah sudah siap dalam membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Ibu Angela, COVID-19 ini sendiri merupakan virus yang sangat mudah menyebar melalui saluran udara maupun kontak fisik. Lalu apakah ada kontrol khusus yang mungkin akan dilakukan pemerintah sehingga program membangkitkan pariwisata ini tidak menjadi alasan peningkatan jumlah kasus virus positif COVID-19 di Indonesia? Oke, sebenarnya yang bisa memastikan itu adalah masyarakat sendiri ya. Karena pemerintah hanya sebatas pemberi kebijakan nih. Jadi masyarakat Indonesia, ayo kita ikuti protokol kesehatan. Kita pakai masker setiap keluar rumah, kita jaga jarak. Kita juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Kemudian juga Kementerian Pariwisata sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Nah, kita nanti akan memperluas jangkauan EHAK. EHAK ini nanti akan membantu kita dalam memantau para wisatawan yang berkeliling di Indonesia. Baik, luar biasa sekali Ibu Angela. Kami segenap rakyat Indonesia mengharapkan program pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan dapat memenuhi target yang ditujukan. Pemirsa, pembicaraan tadi sekaligus menutup pertemuan kita di Ragam Indonesiaku hari ini. Jangan lupa, sebagai rakyat Indonesia kita perlu meningkatkan lagi rasa cinta tanah air dan menjunjung tinggi persatuan bangsa Indonesia. Saya Vindula Vinta pamit undur diri, kita bertemu lagi minggu depan di jam yang sama, masih di Ragam Indonesiaku.